Kanada pernah hampir menjadi salah satu kekuatan dominan dalam dunia penerbangan militer dan teknik. Namun 66 tahun yang lalu, impian tersebut hancur ketika pemerintah Kanada membuat keputusan kontroversial untuk membatalkan program Avro Aero CF-105. Keputusan ini meninggalkan banyak pertanyaan dan perdebatan hingga kini. Mengapa pesawat yang begitu maju di zamannya, yang dirancang untuk melindungi ruang udara Kanada dari ancaman bomber Soviet, harus dibatalkan dan dimusnahkan? Pada awal tahun 1950-an, ancaman dari bomber jarak jauh Soviet yang mampu membawa senjata nuklir menjadi perhatian serius bagi negara-negara barat, termasuk Kanada. Letak geografis Kanada yang strategis membuatnya berada di garis depan pertahanan udara Amerika Utara. Dari sinilah awal mula munculnya kebutuhan untuk menciptakan pesawat tempur supersonik yang mampu melawan ancaman ini. Saat itu, Kanada sebenarnya sudah memiliki pesawat tempur yang handal, yaitu CF-100 Canuck, sebuah pesawat jet subsonik 2 tempat duduk yang didesain dan diproduksi di dalam negeri. CF-100 telah melayani Royal Canadian Air Force atau Angkatan Udara Kanada dengan baik. Namun meskipun ia handal, pesawat ini tidak dirancang untuk menghadapi bomber Soviet yang bergerak dengan kecepatan tinggi di ketinggian yang lebih tinggi. Meski dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan performa dari CF-100, tapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi tuntutan masa depan. Pada tahun 1953, Angkatan Udara Kanada lalu mengeluarkan spesifikasi untuk pesawat tempur generasi berikutnya yang jauh lebih maju. Pesawat baru ini harus mampu terbang dengan kecepatan Mach 1,5 di ketinggian 50.000 kaki dalam waktu 5 menit setelah lepas landas, serta memiliki jangkauan operasional sejauh 300 mil laut. Pesawat ini juga harus bisa beroperasi dari landasan pacu yang relatif pendek dengan waktu putar balik misi yang sangat cepat, yaitu hanya 10 menit. Setelah melakukan survei terhadap beberapa desain pesawat dari Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, Angkatan Udara Kanada menyimpulkan jika tidak ada satupun desain yang ada yang dapat memenuhi spesifikasi ambisius mereka. Akhirnya keputusan diambil untuk mengembangkan pesawat baru dari awal yang memunculkan proyek Avro Aero, salah satu proyek penerbangan paling ambisius dalam sejarah Kanada. Perusahaan Avro Kanada yang bertanggung jawab atas proyek ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam industri penerbangan. Perusahaan ini didirikan selama Perang Dunia Kedua sebagai bagian dari strategi Inggris untuk menyebarkan produksi peralatan militer ke pabrik bayangan. Setelah perang, Avro Kanada beralih ke proyek-proyek penerbangan yang inovatif, seperti memperkenalkan jetliner C-102, pesawat penumpang jet pertama di Amerika Utara, dan CF-100 Canuck, jet tempur pertama Kanada yang diproduksi secara massal. Ketika ditugaskan untuk mengembangkan pesawat tempur supersonik, Avro Kanada menyadari jika proyek ini tidak akan mudah. Tantangannya sangat besar, baik dalam hal teknologi maupun pembiayaan. Proyek ini menguji batas pengetahuan ilmiah, kemampuan perusahaan, dan tentu saja anggaran pemerintah Kanada. Namun para insinyur di Avro tidak gentar. Mereka bahkan berhasil merancang beberapa teknologi canggih yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu inovasi terbesar dari Aero adalah sistem kontrol fly-by-wire pertama di dunia yang menggunakan kontrol penerbangan terkomputerisasi alih-alih kontrol manual. Mereka juga memperkenalkan komputer navigasi berbasis telemetri yang memungkinkan pemantauan penerbangan secara real-time. Di sisi lain, rangka pesawat ini terbuat dari bahan-bahan baru yang lebih canggih. Dengan semua kemajuan ini, Aero menjadi salah satu pesawat paling maju di dunia pada saat itu. Namun, Kanada tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menguji semua inovasi ini. Akibatnya, Avro terpaksa menggunakan fasilitas di Amerika Serikat seperti Pusat Penelitian Supersonik NACA di Virginia. Kerjasama ini meninggalkan kesan yang mendalam pada ilmuwan Amerika yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan NASA ketika NACA bertransformasi menjadi Badan Antariksa pada tahun 1958. Kemudian pada tanggal 4 Oktober tahun 1957, Aero pertama kali diperkenalkan ke publik. Namun momen ini sayangnya bertepatan dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet yang menandai awal dari era luar angkasa, sehingga peluncuran Aero kurang mendapat perhatian besar. Meski demikian, Aero tetap menjadi pesawat yang mengesankan. Dengan panjang hampir 23 meter dan lebar sayap 15 meter, pesawat ini terlihat sangat besar dibandingkan dengan jet tempur lainnya pada zamannya.
Pada tanggal 25 Maret tahun 1958, JF-105 Arrow melakukan penerbangan perdananya yang dipiloti oleh mantan ex-tempur Perang Dunia Kedua Janusz Zurawski. Pesawat ini menunjukkan performa luar biasa, bahkan berhasil mencapai kecepatan supersonik pada penerbangan ketiganya. Meskipun ada beberapa masalah awal dengan roda pendaratan, tapi semuanya berhasil diperbaiki dengan cepat. Pada awal tahun 1959, Arrow telah menyelesaikan program uji cobanya dengan sukses dan siap untuk dievaluasi oleh Angkatan Udara Kanada. 4 prototipe pertama yang dibangun yaitu RL-201, 202, 203, dan 204 dilengkapi dengan mesin Pratt & Whitney J75. Namun desain akhirnya direncanakan untuk menggunakan mesin turbojet Orenda Orojoyce yang lebih kuat dan lebih ringan. Selain itu, 2 pesawat Arrow Mk2 yaitu RL-205 dan 206 juga dibangun. Pesawat ini dianggap sebagai model yang siap diproduksi karena dilengkapi dengan mesin Orojoyce. Sayangnya, RL-205 hanya melakukan 1 penerbangan sebelum harus dihentikan karena masalah mesin, dan RL-206 tidak pernah terbang sama sekali. Di tengah keberhasilan awal ini, bahkan ada rencana ambisius dari versi Arrow yang lebih maju, seperti varian dengan kecepatan Mach 3 dan bahkan versi hypersonic Mach 5. Ada juga konsep luncuran vertikal Zero Length Launch yang terinspirasi dari fiksi ilmiah. Namun sayangnya, semua harapan ini segera hancur. Meskipun pengembangan Avro Arrow tampaknya menjanjikan, namun proyek ini menghadapi perlawanan, terutama dari pihak militer Kanada lainnya yang merasa program ini menguras anggaran yang terlalu besar. Ketika pemerintahan liberal kalah dari Partai Konservatif pada tahun 1957, di bawah pimpinan Perdana Menteri John Diefenbaker, program Arrow mulai berada dalam ancaman serius. Setelah menjabat, Diefenbaker menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk membentuk NORAD, sebuah inisiatif pertahanan udara gabungan antara Amerika Utara. Pada saat yang sama, rudal balistik antar benua atau ICBM mulai muncul sebagai ancaman baru yang signifikan. Amerika pun lebih memprioritaskan sistem pertahanan rudal daripada pesawat tempur pencegat. Kanada dengan anggarannya yang terbatas tidak mungkin mendanai kedua proyek tersebut sekaligus. Akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1959 atau yang dikenal sebagai Black Friday, Diefenbaker memutuskan untuk membatalkan proyek Avro Arrow. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak dan membuat lebih dari 14.500 pekerja kehilangan pekerjaan. Yang membuat keputusan ini semakin kontroversial adalah perintah dari pemerintah untuk menghancurkan semua prototipe Arrow, cetak biru, dan juga dokumen terkait. Meskipun ada tawaran dari Amerika Serikat untuk membeli pesawat yang sudah selesai dan permintaan dari Inggris untuk menggunakan Arrow dalam penelitian supersonik, tapi Diefenbaker tetap teguh pada keputusannya untuk menghancurkan seluruh proyek. Akibatnya, hanya beberapa potong kecil dari Arrow yang tersisa di museum hari ini. Pembatalan mendadak program Avro Arrow tidak hanya memicu kemarahan dan kekecewaan di Kanada, tetapi juga memunculkan berbagai teori konspirasi yang bertahan hingga kini. Salah satu teori paling terkenal adalah dugaan jika Amerika Serikat terlibat secara diam-diam dalam mempengaruhi keputusan Kanada untuk membatalkan proyek ini. Teori ini menyatakan jika Amerika Serikat sengaja memberikan informasi yang menyesatkan tentang ancaman Soviet untuk mengarahkan pemerintah Kanada agar lebih fokus pada sistem pertahanan rudal daripada pesawat tempur. Ada juga spekulasi jika Amerika Serikat merasa terancam oleh kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Avro Arrow. Jika Arrow berhasil diproduksi secara massal, pesawat ini diyakini akan melampaui kemampuan pesawat-pesawat tempur Amerika yang ada pada waktu itu. Dengan begitu, program Arrow dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi Amerika dalam industri penerbangan militer, sehingga mereka diduga memanfaatkan situasi politik di Kanada untuk memastikan program tersebut tidak berhasil. Di kalangan rakyat Kanada, teori konspirasi ini bahkan telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat. Bahkan ada lelucon lama di Kanada yang mengatakan hal terbaik yang pernah terjadi bagi Amerika adalah pembatalan Avro Arrow. Lelucon ini mencerminkan pandangan banyak orang Kanada jika Amerika Serikat sangat diuntungkan oleh kejatuhan program Arrow. Namun, tidak semua teori konspirasi menyalahkan Amerika Serikat. Beberapa teori menunjukkan bahwa ada upaya dari dalam Kanada sendiri untuk menggagalkan proyek ini. Ada dugaan jika analis intelijen Kanada sengaja memanipulasi penilaian ancaman dari Soviet
agar sesuai dengan keputusan yang sudah dibuat di tingkat pemerintahan tertinggi. Teori ini menyeratkan jika Perdana Menteri Diefenbaker sudah memutuskan untuk membatalkan proyek tersebut dan hanya membutuhkan alasan yang tepat untuk melakukannya. Terlepas dari berbagai teori ini, yang jelas adalah pembatalan Avro Aero menandai titik balik dalam sejarah industri penerbangan Kanada. Keputusan ini tidak hanya menghancurkan proyek pesawat tempur paling ambisius mereka, tetapi juga menghentikan momentum yang telah dibangun oleh negara dalam bidang teknologi penerbangan.